ada kisah yang jarang diceritakan. Sebuah cerita tentang manusia pertama, tentang ketakutan, penyesalan, dan kesalahpahaman yang mengubah segalanya. Video ini dibuat sebagai edukasi dan refleksi. Setiap penafsiran bisa berbeda, dan penonton diharapkan bijak dalam menyikapi isi pembahasan. Please tekan like dan subscribe ya. Selamat menonton. Pada hari ketiga, Tuhan membuat taman di timur bumi, di perbatasan surga. Dan di sebelah utaranya ada lautan air jernih dan murni, sehingga seseorang dapat melihat ke kedalaman bumi. Dan ketika seseorang membasuh dirinya di dalamnya, dia menjadi bersih dari kebersihannya, bahkan jika dia gelap. Tuhan menciptakannya untuk kesenangannya, dan sebagai harapan bagi manusia yang akan Dia bangkitkan pada hari terakhir. Mereka akan mandi di air laut itu dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Ketika Tuhan mengeluarkan Adam dari Taman Eden, Dia tidak menempatkannya sembarangan. Dia tidak ditempatkan di utara, jauh dari lautan air yang bisa memberikan dosa-dosanya. Dan di selatan, angin akan membawa aroma manis pohon-pohon taman, menawarkan penghiburan palsu. Semua ini adalah kasih sayangnya, sebuah peraturan penuh belas kasihan dengan pengetahuan sempurnanya. Puji Tuhan ya, Tuhan tahu untuk menempatkan Adam di sebelah mana. Tuhan itu penuh belas kasihan bagi kita semua, amin. Nggak sampai situ, kisahnya masih berlanjut ya. Tetapi ketika bapa kita Adam dan Hawa keluar dari taman, mereka berjalan di tanah dengan kaki mereka, tidak tahu mereka sedang berjalan. Dan ketika mereka sampai di bukaan pintu gerbang taman dan melihat bumi yang luas terhampar di depan mereka, ditutupi dengan batu-batu dan pasir, mereka ketakutan dan gemetar dan tersungkur, karena ketakutan itu mendatangi mereka, dan mereka seperti mati. Oleh karena itu, Tuhan mengasihani mereka. Dan ketika Dia melihat mereka jatuh, Dia mengirimkan firman-Nya kepada bapa kita, Adam dan Hawa, dan membangkitkan mereka dari kematian. Tetapi sebelumnya, Tuhan telah membuat perjanjian ini dengan bapa kita Adam, dengan istilah yang sama sebelum dia keluar dari taman. Ketika Adam melihat bagaimana Elohim telah mengubah penampakan pohon itu, dia takut, gemetar, dan jatuh. Tapi Tuhan dalam belas kasihannya mengangkat dia, dan kemudian membuat perjanjian ini dengan dia. Lagi, ketika Adam berada di dekat gerbang taman, dan melihat kerub dengan pedang api yang berkilat di tangannya. Kerub itu menjadi marah, dan Adam maupun Hawa menjadi takut padanya, dan mengira dia dimaksudkan untuk membunuh mereka. Setelah dikeluarkan dari surga, Adam dan Hawa hidup dalam keputusasaan. Tapi, apakah harapan masih ada untuk mereka? Melihat kesedihan mereka, hati sang penjaga gerbang, Kerub, tersentuh. Ia merasa kasihan. Ya Tuhan, Engkau mengutus aku dengan pedang api, tetapi hamba-Mu ini seperti mati. Apa yang harus kami lakukan? Dengar doanya. Tuhan mengasihani mereka dan menurunkan firman-Nya untuk membangkitkan mereka. Perkuatlah hatimu, Adam. Di akhir 5,5 hari, aku akan menyelamatkanmu. Tinggallah di gua harta karun. Dengan harapan yang baru, Adam dan Hawa menjalani hidup mereka, menanti janji keselamatan dari Tuhan. Adam dan Hawa menangis karena telah keluar dari taman, rumah pertama mereka. Ketika Adam melihat perubahannya, dia menangis dengan getir atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka berjalan perlahan ke dalam sebuah gua, tempat yang akan menjadi hunian mereka. Lihatlah gua ini yang akan menjadi penjara kita di dunia ini, dan tempat hukuman. Apakah kesempitannya, batu ini, dan kesuraman gua ini dapat dibandingkan dengan cahaya dan tanah taman yang penuh berkah? Apakah tebing batu ini dibandingkan dengan belas kasihan Tuhan yang menutupi kita? Lihatlah matamu dan mataku. Mata kita telah menjadi daging. Mereka tidak dapat melihat seperti yang biasa mereka lihat sebelumnya. Yang sebelumnya melihat para malaikat memuji di surga. Dan mereka juga tanpa henti.
Apakah tubuh kita hari ini dibandingkan dengan di masa lalu ketika kita tinggal di taman? Adam tidak mau masuk ke dalam gua. Dia juga tidak akan pernah ingin memasukinya. Tapi dia tunduk pada perintah Tuhan. Kecuali aku masuk ke dalam gua, aku akan menjadi pelanggar lagi. Kemudian Adam dan Hawa memasuki gua dan berdiri berdoa dalam bahasa mereka sendiri yang tidak kita ketahui. Ketika berdoa, Adam mengangkat matanya dan melihat batu dan atap gua yang menutupinya, mencegahnya melihat surga. Dia menangis dan memukuli dadanya hingga jatuh, seolah mati. Hawa duduk menangis, yakin suaminya telah mati. Ya Tuhan, ampunilah dosaku, dan jangan ingatnya melawan aku, karena hanya aku yang menyebabkan hamba-Mu jatuh dari surga. Ya Tuhan, lihatlah hamba-Mu yang telah jatuh, dan hidupkanlah kembali. Tetapi jika Engkau tidak menghidupkannya kembali, maka, oh Tuhan, ambillah jiwaku sendiri, agar aku menjadi seperti dia. Karena Engkau, oh Elohim, menyebabkan dia tertidur, dan mengambil tulang dari sisinya, dan memulihkan daging sebagai gantinya. Dan Engkau mengambil aku, tulangnya, dan menjadikanku seorang wanita, cemerlang seperti dia, dengan hati, akal, dan perkataan, dan dalam daging, seperti miliknya. Dan Engkau menciptakan aku menurut rupa penampilannya, dengan belas kasihan dan kekuatan ilmu. Tetapi Tuhan melihat mereka, karena mereka telah binah dari melalui kesedihan yang luar biasa. Tetapi Dia memutuskan untuk membesarkan mereka dan menghibur mereka, dengan mengirimkan firman-Nya kepada mereka. Kamu melanggar kehendak bebasmu sendiri, sampai kamu keluar dari taman yang penuh berkah ini. Aku membuat kamu keluar ke tanah ini, yang buruk dan penuh masalah. Tetapi iblis yang jahat tidak menjaga imannya dan tidak memiliki niat baik terhadap AKU, bahwa meskipun AKU telah menciptakannya, dia menganggap AKU tidak berguna. Dia mencari ketuhanan untuk dirinya sendiri. Untuk ini, AKU melemparkannya dari surga. Dialah yang membuat pohon itu tampak menyenangkan di matamu, sampai kamu memakannya dengan mempercayai kata-katanya. Demikianlah kamu telah melanggar perintah KU, dan oleh karena itu, AKU telah mendatangkan kepadamu semua kesedihan ini. Karena Akulah Tuhan Pencipta, Aku menghukum mereka dengan malapetaka, sampai mereka bertobat. Ketika Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan, mereka menangis dan terisak lagi, menyadari dosa mereka. Namun, mereka memperkuat hati di dalam Elohim, yang kini bagi mereka seperti ayah dan ibu. Mereka berseru memohon belas kasihan, dan Tuhan yang penuh kasih merasa kasihan pada mereka. Tuhan berfirman, "Aku tidak akan berpaling dari perjanjianku sampai waktunya tiba, dan mengingat Engkau menciptakan kami dan memberkati dengan kasih karunia, membuat semua binatang tunduk padaku.